Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 PDB 09 yang beranggotakan Nabila Eka Agustin dengan NIM 4322310033, Nafisa Najwa Hasan dengan NIM 111231033, Aisyah Veda Freya dengan NIM 121231033, Sanraina Clarissa Fania Silitonga dengan NIM 131231043, Cindy Karolita dengan NIM 143231053, Miko Mardian Syah Alim dengan NIM 146231036, Anissa Zalfa Putri Hasyaryo dengan NIM 163231030, Dinda Vinanda Wahyudi dengan NIM 177231107, dan Kristabel Li Anggi Sugianto dengan NIM 188231042. Untuk proyek kebangsaan ini, kelompok kami mengangkat tema kebinekaan dengan melakukan wawancara di Taman Bungkul pada hari Minggu 5 November 2023. Kami melakukan wawancara pada 5 orang pedagang dan 5 orang pengunjung. Berikut adalah hasil wawancara kami. Ini yang asli Surabaya. Saya Lailatus. Perkenalkan, saya Muhammad Zaki Al-Malik dari Teknik Elektro. Perkenalkan, saya Gaida Sasabilarden dari Sistem Informasi. Luna. Sarah. Namanya? Iza. Asli dari Surabaya semua? Iya. Febri. Dari Mojokerto. Satu perekonomian keluarga, Mbak, lumayan. Oh iya, kan di sini juga rame ya? Iya, Car Free Day. Promosi kampung lontong, jadi terus mau promosi kampungnya gitu. Setiap CFD itu rame dan ya banyak intinya banyak masyarakat yang kesini lah ya. Iya, kalau kebinekaan berarti kan istilahnya macam-macam ya, berbagai budaya, berbagai orang, berbagai adat istiadat. Ini kan jadi satu. Kalau kebinekaan itu apa ya, lebih ke persatuan antara warga Indonesia gitu. Kalau menurutku itu kebinekaan lebih ke kita warga Indonesia itu berbeda-beda. Tapi dari perbedaan itu bagaimana caranya itu kita dapat bisa bersatu gitu. Kebinekaan itu asas mungkin ya, asas atau lambang sebuah negara mungkin kebinekaan. Kalau dibandingkan dengan yang lain masih baik di Surabaya. Masih baik. Cukup sih mas, cukup ini sih, cukup toleransi. Untuk sebuah kota Besar ini metro ya. cukup ya. Baik, cuma ada beberapa wilayah yang kurang gitu toleransinya. Cukup baik, sangat baik malah. Karena kalau di Surabaya aku lihat kayak banyak suku, ras, agama, macam-macam. Apalagi di kampus itu kayak kita toleransinya. Ini mungkin contohnya sebagai aku mahasiswa elektro itu sangat toleransi sekali. Apalagi kalau ada acara, misal tugas gitu. Kalau bertepatan pada hari Minggu, biasanya kalau yang pada ibadah dipersilakan untuk ibadah dulu. Toleransinya sudah bagus karena apa? Tiap kali Idul Adha semuanya warga yang non-muslim juga dapat. Yang jualan es wawan banyak nggak sih mas? Yang jualan es wawan aku lihat-lihat sih lumayan banyak sih kak. Itu persaingannya berarti ketat ya? Iya, bisa dibilang gitu. Apalagi kalau kita kan dari mahasiswa biasa ya. Sih, kita sama-sama cari rezeki. Rezeki kan ada yang atur, nggak apa-apa. Alhamdulillah sampai sekarang saya nggak pernah ngerasain kayak gitu. Nah, itu tadi hasil wawancara kami dengan para pedagang dan pengunjung di Taman Bungkul, Surabaya. Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat Surabaya sudah cukup mengerti dengan apa yang dimaksud dengan kebinekaan dan sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Buktinya dapat dilihat dari toleransi yang tinggi antara masyarakat di Surabaya yang berasal dari suku, ras, maupun agama yang berbeda. Selain itu, toleransi juga dapat dilihat dari kecilnya persaingan dagang antara para pedagang di Taman Bungkul, di mana pedagang dari berbagai latar belakang berkumpul di sana dan tidak saling menjatuhkan. Meskipun begitu, masih ada juga beberapa masyarakat yang merasa bahwa toleransi di Surabaya masih agak kurang, khususnya di beberapa wilayah. Melalui wawancara ini, timbul juga beberapa pertanyaan yang mungkin dapat menjadi refleksi bagi kami pribadi, masyarakat, maupun pemerintah mengenai pendapat masyarakat Surabaya mengenai toleransi. Yang pertama, apakah masyarakat Surabaya menilai kebinekaan yang ada sebagai kekayaan atau justru potensi konflik?
Yang kedua, apakah pemerintah dan sistem pendidikan memiliki andil dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap kebinekaan? Yang ketiga, apakah masyarakat Surabaya memiliki kesadaran kultural yang cukup untuk menghargai dan menghormati keberagaman? Yang keempat, bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan kebinekaan? Yang kelima, bagaimana strategi untuk mengatasi tantangan dan peluang terhadap kebinekaan di masa depan? Yang keenam, seberapa pentingkah media dan komunikasi dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap kebinekaan? Dan yang terakhir, apakah upaya yang dilakukan untuk mensosialisasikan nilai-nilai kebinekaan di Surabaya sudah cukup atau belum? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi diharapkan dapat menjadi tolak ukur dan dasar dari pengembangan kebinekaan baik di Surabaya maupun di wilayah lainnya. Mungkin cukup sekian hasil wawancara ini kami sampaikan. Terima kasih sudah menonton.